Dalam video ini saya ingin sampaikan ada 5 strategi supaya Anda sebagai seorang sales, mau Anda sales property, sales asuransi, sales MLM, sales B2B, apapun profesi Anda, ataupun Anda business owner yang harus ketemu dengan prospek klien Anda, apakah Anda mau naikin penghasilan Anda 6 kali dari penghasilan yang saat ini Anda dapatkan? Siapa yang mau? Yang mau silahkan tuliskan di komen. Saya ya. Nah, jadi ini adalah strategi yang saya gunakan dan yang saya ajarkan kepada klien-klien saya pada saat saya coaching dan training, supaya bagaimana at least mereka bisa naikin commission, penghasilan, pendapatan at least 6 kali. Anda mau 10 kali juga boleh, cuma saya kasih contoh 6 kali. Ya, boleh Anda tulis 10 kali, 20 kali, terserah Anda. Yang penting saya kasih tahu caranya, ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda komen di bawah, dan jangan lupa juga Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda kalau Anda rasa ini benefit dan bisa membantu teman-teman Anda juga, karena sharing is caring. Oke, so lanjut aja. Yang pertama adalah bagaimana supaya saya bisa meningkatkan penghasilan saya dan juga commission saya ataupun benefit bonus yang saya bisa dapatkan setiap penjualan yang saya lakukan, ya, bagaimana bisa meningkat, ya kan? Jadi ini tidak tergantung dari faktor eksternal, customer daya belinya sulit, segala macam kondisi eksternal tidak terpengaruh, karena saya sudah praktekkan ini sangat tidak terpengaruh. Jadi ini semuanya faktor dari internal Anda, ya, faktor dari diri sendiri dan skill Anda tentunya, ya, pastinya dari diri sendiri dan skill Anda. Nah, pertama-tama fokusnya Anda bukan motivasi. Jadi, coach, saya pengennya supaya saya naikin penghasilan 10 kali lipat dari apa yang saya dapatkan hari ini. Bukan motivasi. Menurut saya, supaya bisa mencapai ini, bukan hanya motivasi, tapi obsesi. Anda harus terobsesi. Saya harus bisa. Tidak ada excuse, tidak ada alasan, tidak ada apapun. Pokoknya saya harus bisa. Jadi, harus obsesi, bukan motivasi. Kalau motivasi, bisa naik, bisa turun. Hari ini semangat, besok turun. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini semangat, besok lemes. Itu motivasi. Tapi kalau obsesi, nggak ada tuh yang namanya lemes, nggak ada tuh yang namanya naik turun, nggak ada tuh yang namanya mut-mutan, nggak ada. Karena saya terobsesi, saya harus dapat. Ibaratnya pada saat Anda waktu ngejar pasangan Anda gitu dulu, ya, pada saat pacaran kan, Anda terobsesi, makanya terus-terusan semangat. Nah, jadi harus terobsesi. Jadi ini rumusnya, Anda harus punya obsesinya. Kalau Anda tidak punya obsesinya, strategi ini percuma. Yang pertama, pastinya Anda sebagai seorang sales, Anda kalau mungkin business owner, pasti Anda punya catatan. Anda punya notes yang pada saat waktu Anda ketemu dengan customer sebelumnya, pada saat Anda presentasi kan pasti Anda catat kan, oh di situ saya bagusnya apa, di situ saya presentasinya gimana, pertanyaan saya seperti apa, saya nanya gimana ya. Kalau Anda lupa, Anda catat pertanyaannya, gitu kan, oh saya nanya begini, terus jawabannya customer gimana, misalnya, Pak, Bapak cari rumah yang seperti apa, oh saya rumahnya cari begini. Nah, Anda ingat nggak jawabannya customer gimana, dia cari rumahnya yang seperti apa, kenapa dia cari seperti itu, kenapa dia punya preference seperti itu. Ini cuma contoh ya, kalau Anda jual rumah misalnya gitu kan. Jadi Anda harus catat apa yang menjadi jawabannya customer. Bapak cari rumahnya yang tipe bagaimana, kebutuhan untuk gimana, ya saya maunya begini. Nah, Anda catat nggak tipe customernya gimana. Pada saat Anda ngobrol sama customer, siapa yang lebih dominan memberikan jawaban, apakah istrinya ataukah suaminya? Ya kan, Anda mesti tahu, oh si istrinya nih yang lebih mau begini. Suaminya sih iya aja, suaminya sih oke aja, tapi istrinya mau begini. Nanti anak saya begini, nanti ruangnya gini, kamarnya begini, nanti ada lokasi, ada taman segala macam. Oh, Anda catat tuh. Lalu Anda catat nggak waktu itu Anda jelasinnya gimana? Iya Bu, untuk rumah begini, ini begini, ini lokasinya dekat begini, 5 menit ke sini, 5 menit ke sini, 5 menit ke sini, misalnya gitu kan. Anda jelaskan. Anda catat nggak penjelasan Anda seperti apa, ya kan? Nah, bisa jadi Anda tidak closing atau Anda tidak deal, ya. Bisa jadi mungkin dari cara pertanyaan Anda, dari mungkin Anda tidak bisa kasih solusi yang tepat kepada jawabannya customer. Tepat artinya beneran sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Di sini tepat itu bisa jadi bukan eksak. Jadi apapun yang Anda hafal di script, bisa jadi pada saat ketemu customer, Anda mesti kasih solusi yang beneran pas. Jadi saya sebutnya silver bullet. Jadi tembakannya pas banget gitu ya. Nah, itu jawabannya, oke? Bisa jadi mungkin customer jadi ragu-ragu gara-gara Anda mungkin jelasinnya terlalu, ya mungkin nggak tahu terlalu banyak gitu kan. Sebenarnya bukan itu yang customer cari. Mungkin Anda jawab pertanyaan customer, tapi bukan itu yang customer mau gitu ya. Jadi ini penting, pada saat Anda jawab gimana, pada saat Anda jelaskan gimana, Anda cek. Lalu Anda bahas itu dengan sales terbaik di tim Anda. Pengalaman saya bahas dengan sales yang nomor 1. Siapa yang benar-benar closingnya paling bagus di bulan itu, ataupun dari sekian lama dia yang selalu paling bagus. Saya akan bahas, saya akan diskusi
Apa sih yang saya salah? Apa yang harus saya improve? Apa yang harus saya perbaiki? Si sales terbaik mungkin, kamu jawabnya begini, coba kamu angle-nya begini, coba kamu menjelaskannya begini. Nah, dapat tuh saya jawab, saya catat semua. Ya, jadi pertama-tama adalah Anda coba lihat dari catatan Anda list semuanya, pertanyaannya apa, jawaban dari customer apa, jawaban penjelasan Anda apa, lalu Anda compare sama sales terbaik di tim Anda, ya, ataupun sales leader, ataupun kalau mungkin Anda ownernya, kalau ownernya jago jualan, tanya sama ownernya, apa jawaban terbaiknya. Di langkah yang kedua, Anda mesti mensimulasikan. Saya bikin framework yang sederhana buat Anda, supaya mudah, ya kan? Yang pertama, ETR. ETR itu adalah singkatan dari earn the right. Artinya, earn the right itu berarti Anda pada saat mengenalkan diri, itu customer udah pengen dengerin Anda. Karena Anda pengenalannya, orang pengen dengerin nih. Kayaknya Anda orang yang sangat punya wibawa, punya otoritas gitu kan, dari cara berpakaian, dari cara Anda mengenalkan diri. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, saya dari perusahaan ABC. Basically di sini saya ingin bantu Bapak. Kalau Bapak ingin lihat-lihat boleh, dan saya juga di sini bisa kasih solusi beberapa rumah yang banyak diminati dan juga rumah yang banyak best seller saat ini, dan kenapa orang pada beli walaupun mahal. Boleh Pak, nanti saya akan jelaskan sedikit. Nama saya Hendra, ini kartu nama saya. Jadi pada saat Anda jelaskan itu aja customer udah, oh ini bukan sales property biasa nih, ini punya satu kewibawaan yang berbeda, nggak sombong ya, bukan arogan, tapi you are confident ya. ETR, latihan, kalau perlu Anda latihan ya. Saya sudah bantu banyak klien-klien saya, dari pengalaman kerja saya hampir ya 5-6 tahun, sudah bantu lebih dari 200 customer, dan dari 200 ada sekitar 30% yang dapetin rumah idamannya. Anda latihan itu, saya latihan. Setelah ETR apa? Needs. Ini frameworknya ya. ETR, needs ya. Needs itu adalah kebutuhannya mereka apa. Anda harus tahu kebutuhannya apa. Kenapa mereka beli rumah? Apa yang menjadi kebutuhannya? Kebutuhan untuk ya lebih besar, lebih nyaman, lebih cozy, lebih mungkin jauh dari kota. Mereka ingin ada satu rumah yang bikin mereka tenang, itu kan, dan sebagainya. Needs-nya apa? Anda pastinya tahu. Kalau seorang sales pastinya tahu. Bukan hanya ke product knowledge, tapi ke needs-nya dulu kan, ya. Kebutuhannya apa? Gali di sini. Anda mungkin latihan. Tanyanya gimana? Bapak cari rumah yang seperti apa? Seberapa urgent Pak butuhnya? Ya kan? Karena Anda sininya kuat, berarti pada saat Anda tanya begitu, pasti dia akan cerita, customer akan cerita dengan sepenuh hati, ya. Tapi kalau perkenalannya aja Anda kurang confident, mereka mungkin ya saya cuma cari rumah sih ya untuk, jadi kesininya nggak strong. Jadi latihan, needs, lalu change belief. Nah, ini kebanyakan step ini banyak yang terlewat atau mungkin orang nggak anggap ini penting. Kalau menurut saya ini sangat penting, change belief. Belief tuh begini, setiap dari kita punya belief. Customer bilang gini, kalau beli rumah sih jangan di bawah jalan, itu pasti kurang bagus hong shui-nya. Kalau beli rumah harusnya kotak, jangan tusuk sate, ya itu nanti kurang bagus. Nah, dengan pengalaman Anda, ada nggak customer Anda yang beli rumah, walaupun tanahnya misalnya kurang kotak, atau bisa jadi mungkin di bawah jalan, tapi ternyata bagus. Mereka tinggal di situ dengan nyaman, happy, dan sebagainya. Bahkan tanahnya bisa naik, bisa jadi beliefnya berubah. Saya nggak mau nomor 13, karena 13 itu sial. Tapi Anda bilang, nggak juga, ternyata ada nasabah saya ataupun customer saya beli yang 13, malah itu bagus. Dia bisa punya usaha di situ, bisa punya restoran, bahkan sekarang makin maju. Jadi itu cuma superstitious aja. Bisa jadi beliefnya. Zaman sekarang tuh jangan beli properti. Semua kan sekarang pada nahan uang. Betul sih Pak, setuju begitu semua rata-rata. Tapi justru banyak orang tahan, justru kita beli karena properti lagi turun misalnya. Jadi beliefnya berubah, ya. Nah, bisa jadi gara-gara Anda bisa change the belief, mungkin customer yang tadinya negatif, nggak percaya, jadi dengan Anda penjelasannya logik, ya, akhirnya boleh juga ya, gitu kan. Belief, lalu why they have to buy. Nah, ini paling penting. It's not you sell, it's why they have to buy. Nah, ini harus pikirkan. Kenapa orang ini harus beli tempat ini? Kenapa ini adalah barang atau properti yang tepat untuk mereka? Why they have to buy? Why now? Ya kan? Dan itu bukan Anda yang jelaskan. Pak, Bapak harus beli sekarang. Pak, Bapak harus ambil sekarang. Bukan Anda yang jelaskan. Tapi remember, you are not selling, you are closing. So tanya, Pak, why menurut Bapak harus beli sekarang? Why menurut Bapak harus invest saat ini? Jadi dia akan jawab sendiri. Kalau dia udah tahu, kalau dia udah terbuka, dia akan jawab. Nah, ini untuk latihan ini Anda harus latihan, ya. Setelah itu baru ke sini, ya. Anda kasih solusi 1, solusi 2, solusi 3. Jelaskan solusinya yang tepat.
Lalu setelah itu di sini objection. Nah, objection itu adalah keberatan. Iyalah, nanti coba saya pikirin dulu, saya tanya istri dulu, coba saya diskusi dulu dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Anda handling objection-nya? Itu latihan. Saya pikirin dulu ya. Iya, saya nanti tanya istri dulu ya. Nah, itu gimana cara Anda menghadapi objection? Bagaimana cara Anda menanganinya? Ya, rumusnya saya 4S dan 2C. Senyum, setuju, seandaikan, solusi. Lalu cek temperatur, lalu closing. Ya, Anda nonton video saya bagaimana customer jika bilang pikir-pikir dulu. Anda lihat video itu ya. Lalu setelah itu closingnya gimana? Ya, closing itu ibaratnya CTA. Call to action-nya apa? Oke, Bapak mau DP dulu atau Bapak mau bayar 10% dulu untuk tanda jadi atau gimana? Jadi closing-nya masih clear. Ya, itu paling penting. Jadi ini step-step ini saya latihan terus. Ya, simulasi latihan, simulasi latihan, simulasi latihan. Ini step 2. Biasanya saya bantu klien saya untuk latihan seperti ini karena waktu saat latihan, ya, coach itu kasih feedback, kasih masukan, inputan yang pas. Kadang-kadang kalau kita latihan sendiri atau dengan tim kita dan sebagainya, mungkin masukannya kurang tepat. Bisa jadi mungkin ya ngambang lagi, ya, nggak closing. So, setelah itu nomor 3. Nah, Anda mesti latihan bagaimana kalau customer menanyakan harga. Jadi Anda harus latihan, ya, setting the price. Tadi ingat, Anda kan maunya 6 kali lipat. Penghasilannya naiknya 6 kali lipat. Anda tulis, berarti harga produk yang saya jual minimal 6 kali lipat dari yang Anda jual saat ini. Misalnya Anda jual properti rata-rata saat ini 2M-an, gitu kan? Kali 6, berarti 12M yang harus Anda jual. Cari properti yang 12M, 6 kali lipat. Jadi, set the selling price 6 times. Itu yang saya lakukan, by the way, ya. Jadi, saya tidak jual harga yang murah, bukan murahan, by the way, tidak jual harga, bahkan saya naikin. Saya jual produk yang lebih mahal 6 kali lipat dari produk yang saya jual saat ini. 6 kali lipat, harganya lebih tinggi 6 kali lipat. Jadi Anda instead of selling the property 2M atau 1M, Anda jual yang 10M. Ya. Dan latihan, Pak. Fokus orang yang fokus kepada customer yang beli 10M sama yang beli 1M pasti different customer. Nah, Anda latihan. Gimana kalau ketemu sama customer yang memang investnya 10M? Dia sanggup bayar tanpa ada objection harga karena memang ya mungkin secara budget oke, secara finansial oke. Jadi Anda mungkin targetnya beda, tapi the way you say it, the way you know deliver, presentasikan harganya itu pastinya berbeda. Makanya perlu latihan. Ini harganya berapa? Harganya begini-begini 10M, ya. Dengan begini-begini lokasi seperti ini, ya, dengan desainnya begini dan sebagainya, ini 10M Pak bukanya. Ya, balik lagi. Tanya makanya di awal, tadi framework tadi yang ketiga, needs-nya apa? Ya, tanya budgetnya Bapak berapa? Kenapa Bapak set alokasi budget demikian? Nah, biasanya saya selalu berbanding, saya compare. Tidak waktu saat saya jual, ya, saya tidak hanya jual satu produk. Saya pasti compare produk satu yang paling murah, produk yang paling mahal, dan yang tengah-tengah. Biasanya, ini psikologi ya, biasanya kalau customer ada 3 pilihan, biasanya yang dia pilih yang tengah. Oh, ini Pak yang paling murah, kalau Bapak memang kebutuhannya segini, ini mau jual apapun ya. Mau jual mobil, mau jual properti, mau jual polis asuransi, whatever it is, saya selalu pakai the comparison of 3. The comparison of 3 ya. Jadi yang paling murah, ini Pak. Ya, dapatnya begini. Ini, by the way, yang paling, ya mungkin lux ya. Dengan needs-nya Bapak, kebutuhannya Bapak, dan sebagainya. Well, at least now 18M. Nah, ini yang tengah-tengah sekitar 15. Nah, menurut Bapak dari 3 ini yang paling cocok yang mana? Biasanya ya, kebanyakan, nggak semua sih, hampir 80%, mungkin yang 15 oke. Tanya, why Pak 15? Ya karena zaman sekarang begini-begini. Dia akan jelaskan sendiri kenapanya. Dia mungkin akan diskusi sama istri. Iya Bu, silakan diskusi, menurut Ibu gimana? Invest yang 10, tapi begini, atau yang 18 mungkin, atau mau sekalian 18. Karena rumah kan pasti naik terus, by the way, beda 3M, gini-gini, bisa jadi. Biasanya rata-rata udah gini, bisa ke sini. Bayangkan, your penghasilan, dari komisinya 15 ke 18 yang naik 3M. Ya, itu berapa komisinya? Jadi Anda harus latihan. Ya, pada saat Anda presentasi harga. Pasti ada objection. Iya, tapi ini begini. Ya, oke. Ya, Anda sudah latihan. Oke? Nah, until latihan sampai mereka bayar. Oke, kalau gitu saya DP dulu, akan saya transfer gini. Oke Pak, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk transfer? Kalau Bapak bisa transfer sekarang lebih bagus lagi, karena basically unitnya tinggal sekian dan sebagian. Pastinya Anda sudah latihan sebelum Anda ketemu dengan
prospek, ya kan? Jadi saran saya adalah Anda mesti mainin video di pikiran Anda dulu sebelum Anda ketemu dengan prospek. Anda sudah closing dulu. Ya, remember, you are closing here on your mindset, in the mindset before you actually meet the client. Jangan waktu saat klien Anda pikirin closing. No, closingnya dulu di pikiran ini. Jadi sebelum ketemu Anda sudah bayangin customer-nya akan DP, customer-nya akan jabat tangan dengan Anda, mereka akan tanda tangan semuanya, agreement-nya. Itu udah bayangan di sini. Baru ketemu terjadi. Ya, jadi mainkan video di sini dulu, lalu ketemu, mantap. Nah, biasanya saya ada ritual. Sebelum ketemu dengan klien saya ataupun customer saya, ada ritual. Saya selalu dengerin lagu yang saya suka. Dan saya kadang-kadang loncat-loncat sendiri. Yes, I'm the best gitu loh ya. Itu terserah Anda. Terserah, boleh Anda ikuti apa enggak. Tapi basically, this is what I'm doing. Yang keempat, ya. Yang keempat, Anda mesti punya prospeknya. Ya kan? Ini contoh saja. Ya, Anda basically harus tahu orang-orang, ya, leads yang mungkin ada kebutuhan, kelihatannya punya kebutuhan untuk beli ini, kelihatannya punya budgetnya, ya. Jadi Anda mesti punya satu bayangan, ya. Satu, ada kebutuhan yang memang urgent dia butuh. Misalnya rumahnya saat ini lokasinya kurang pas, dia memang cari rumah yang lebih baik lagi. Atau memang orangnya investor, dia cari tempat yang lebih bagus lagi supaya dia invest untuk nanti diputarkan lagi dan sebagainya. Anda harus bayangkan. Jadi memang karakternya investor misalnya gitu kan. Atau karakternya memang dia suka cari rumah-rumah yang memang lokasinya unik, bagus, dan berbeda dan sebagainya. Walaupun mahal dia cari. Itu Anda harus satu, needs-nya. Kedua, kira-kira dia punya budget nggak ya? Oh, kayaknya punya nih. Kayaknya dia punya ada budget segini. Coba kita lihat, karena bisnisnya begini-begini, dia profilnya begini. Kayaknya dia punya deh. Ya, dia punya deh begini-begini. Dia dari sisi budget dia punya. Terus yang ketiga, dia juga lihatnya kayaknya ini ada satu urgensi, ya, ada satu urgensi yang dia mau. Kenapa? Karena bisa jadi profit. Kalau dia invest sekarang, profit, keuntungannya macam-macam. Bisa jadi keuntungan dari capital gain, keuntungan dari sisi mungkin momentum dan sebagainya, atau mungkin lokasinya memang pas banget, pas ada kebetulan yang jual murah atau apa, Anda masih tahu, oh, ini. Jadi Anda list prospeknya berapa. Ya, setelah itu, pakailah rumus 10-5-2. Ini saya ya, Anda terserah. Ini probabilitas sukses, success probability. Saya probabilitas 10-5-2. Datangnya 10 prospek atau presentasi 10 prospek, 5 yang hot, 2 closing. Ya, Anda boleh terserah Anda. Anda bisa jadi mungkin 5 ataupun 5, 2, 1 terserah Anda. Ya, pokoknya Anda mesti punya formula ini, probability of success. Saya 10-5-2. Jadi, ini kalau kita dalam 1 bulan, berarti saya sebulan harus at least 10 orang yang saya presentasi. Ya, sesuai dengan yang saya latihan tadi, dan pada saat saya presentasi beneran fokus, ya. 5 pastinya dia harus hot, ya. Mungkin dari 10, 5 mungkin masih maybe yes, maybe no. Yang 5 udah hot, dan dari 5 saya harus 2 closing. Berarti dalam 30 hari saya dapat 2 closing. Dan bayangkan kalau Anda sudah naikin penghasilan Anda simulasi bahwa saya tadinya jual rumah yang 2M, saya sekarang jual yang 10M, 2 udah naik berapa kali lipat komision Anda, ya. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah saya selalu double anticipation. Karena begini, kadang-kadang kenyataan suka tidak sesuai dengan planning, ya. Maka saya antisipasi. Yang tadinya formula saya 10-5-2, saya kali 2. Jadi seharusnya saya bukan hanya ketemu dengan 10, saya ketemu 20, lalu saya presentasi dengan cara yang tepat, 10 yang beneran hot, 4 closing. Jadi yang saya lakukan, action yang saya lakukan adalah bukan 10 leads yang saya kunjungin dalam bulan itu, tapi saya kunjunginnya adalah 20. Karena saya double anticipation. Maka dengan 5 strategi ini, bukan hanya saya capai target. Klien-klien saya bukan hanya capai target, tapi overachieve target. Kenapa? Karena saya ajarin ini, double anticipation. Karena kadang-kadang kenyataan tidak selalu sama dengan planning. That's why target Anda 2 kali. Kalau Anda mau challenge diri sendiri, mau kali 3, terserah Anda. Tapi basically, ini it works. Dan saya sudah ajarkan klien-klien saya, dan saya ajarin mereka bagaimana caranya untuk bisa overachieve target, naikin penghasilannya. Bahkan ada yang 10 kali lipat. Coach, terima kasih banyak, Coach. Well, so, semoga dengan apa yang saya paparkan ini, step by step-nya, ada 5 strategi ini, penghasilan Anda beneran bisa meningkat. Dan Anda bisa rasakan ternyata saya juga bisa naikin penghasilan, ya. Bahkan ada yang 10 kali lipat. Ada klien saya, ibu rumah tangga, dia basically jual properti, ya. Tadinya ya susah banget closing, ya sebulan satu gitu kan, komisinya kecil. Sudah pakai cara ini, wow, luar biasa meningkat.
Nah, kalau Anda ingin tahu lebih banyak bagaimana cara Anda closing lebih banyak lagi, bagaimana Anda lebih lengkap lagi, Anda bisa cek link di bawah. Join program Easy Closing 123. Di situ saya paparkan lebih banyak lagi dari ini, semuanya ada di sana. Ya, so semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.